Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tutur Kata. Nah, di sini dengan aku Naira Lena Putri Kurniawan, aku sebagai host. Dan di sini kita kedatangan tamu nih dari SMPIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Yuk, perkenalan Kak. Halo guys, nama aku Alisha Sia Zahrani. Kalian bisa panggil aku Alisha. Aku adalah siswa kelas 8 dari SMPIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Salam kenal. Salam kenal guys. Oke, Kak Alisha, langsung aja lah ya kita ke pertanyaannya. Yes. Oke, sebelumnya Kak Alisha tuh dari sekolah mana sih? Aku tuh sebelumnya SD di SD Islam Al-Mumtaz. Ya, soalnya waktu itu aku nggak tahu sih, sebenarnya bukan aku yang milih SD-nya. Bener-bener langsung dimasukin sama orang tua aku. Dan di situ tuh sekolahnya sekolah inklusif, jadi ada anak-anak berkebutuhan khusus juga. Jadi kita tuh di sana belajar gimana caranya menerima satu sama lain, walaupun dengan anak-anak yang mempunyai disabilitas. Oh, oke. Alasan masuk Al-Irsyad tuh apa sih Kak? Jadi sebenarnya awalnya tuh disuruh mama. Aku sebenarnya nggak terlalu punya banyak pilihan karena aku juga belum terlalu ngerti. Dan juga sebenarnya kakak aku kan awalnya di SMP Al-Irsyad juga. Makanya aku ikut di SMP Al-Irsyad biar lebih gampang antar jemputnya aja. Oh gitu. Nah, pas udah masuk nih, ekspektasi awal kamu ke Al-Irsyad tuh apa sih? Jadi sebenarnya ekspektasi awal aku tuh lebih ke kayak ya udah SMP pada umumnya gitu loh. Tapi ternyata waktu masuk gedungnya dipisah. Kayak satu gedung itu benar-benar full cewek semua. Terus habis itu di seberangnya baru gedung cowok. Jadi kan aku dulu di sekolah yang dicampur ya. Jadi aku waktu baru masuk itu aku agak kaget aja gitu loh. Selain itu tuh culture shock-nya apa? Selain gedungnya dipisah ya. Iya. Aku kan anak tahosus nih. Awalnya tuh aku waktu MPLS, aku sebenarnya nggak tahu ada kelas tahosus dan kelas reguler. Tapi aku di hari terakhir MPLS itu aku dikasih kertas tawaran buat masuk tahosus. Terus intinya aku cuma baru tahunya kalau misalnya tahosus tuh lebih banyak ngafal Al-Qurannya aja kan. Nah, terus aku bingung aja. Ya udah aku izin aja ke mama, gimana sih masuk apa enggak gini, mau reguler aja atau tahosus. Terus mama pastinya mau tahosus dong. Terus kayak ya udah, dan ternyata masuk tahosus tuh banyak banget tantangannya karena tiap hari tuh harus disuruh hafalnya banyak banget. Dan kayak kalau misalnya nggak hafalan berarti besoknya harus hafalan lebih banyak lagi. Oh, berarti ada utangnya kalau misalnya restoran gitu ya. Iya. Jujur, aku juga sebagai adik kelas yang tahosus Kan? juga Iya. kayak tantangannya banyak banget gitu loh. Bener. Kayak harus membagi waktu antar hafalan sama belajar Iya, itu akademik. seru banget. Jujur. Karena kita kan harus lebih banyak tanggung jawabnya. Kalau orang lain kan kalau misalnya udah libur, mereka santai kan. Iya. Kita tuh masih mikirin hafalan gitu loh. Ini kalau misalnya masuk target hafalanku masih gimana? Iya, gitu. bener. Masih linglung. Kan ada target juga ya kalau misalnya SMP itu targetnya berapa juz? 5 juz ya? Kalau di angkatan aku yang tahosus itu 10 juz. Kalau reguler tuh 5 atau berapa gitu. Serius? Kalau nggak Kamu udah diganti. Oh iya. Iya. Dan dia angkatan kamu berapa? 10 juz, cuman diganti jadi 5 juz. Alhamdulillah banget diganti 5 juz, gara-gara aku nggak sanggup sih kalau 10 juz, 5 juz aja aku belum. Oh, diringanin? Iya. Enak banget ya, Gi. Oke, plusnya kamu masuk Al-Irsyad plus masuk tahosus. Sebenarnya plusnya masuk Al-Irsyad tuh lumayan banyak, karena Al-Irsyad tuh banyak banget kegiatannya. Satu hal tentang Al-Irsyad tuh banyak banget kegiatannya, kayak di luar pembelajaran itu banyak banget. Jadi menurut aku kita juga jadi banyak pengalaman dan lain-lain. Dan sebenarnya plus di tahosus itu, karena kan di tahosus itu anak-anaknya, siswi-siswinya itu pada ambisi semua ya. Kayak mereka tuh kalau misalnya ada ujian harian aja, mereka tuh belajarnya tuh maksimal banget. Dan aku tuh sebenarnya sebelum masuk tahosus itu orangnya males banget. Aku kalau misalnya ya kan ujian akhir aja aku nggak belajar, aku belajar pas-pasan gitu loh. Dan sekarang aku kayak dikelilingi oleh orang-orang yang kayak kalau misalnya dapat 95 nangis, itu tuh aku kayak tertekan gitu loh. Kayak pas ngelihat teman-teman kalian tuh pada ambisius semua gitu, jadi kayak terasa termotivasi. Iya. Kayak ini sisi baiknya itu. Benar-benar. Aku termotivasi juga gara-gara mereka ambis, aku jadi masa aku ketinggalan sih gitu loh.
orang-orang tuh pada nangis banget kalau misalnya nilainya di bawah 100 lah. Aku di sini Iya, santai banget aku gitu. santai aja kalau Kayak even misalnya. udah dapat nilai 93 ke atas itu udah Udah alhamdulillah bersyukur banget banget, ya gitu. kan? Nangis pas udah kena remet. Nah, ya itu Jujur, baru. benar. Minusnya apa? Minusnya itu sebenarnya gara-gara dipisah sih sama cowok. Bukan gimana-gimana. Cuman kayak aku takutnya kalau gara-gara kita jarang banget berinteraksi sama lawan jenis, itu jadinya kalau sekalinya keluar dari Alirsyad, itu kalau misalnya berinteraksi sama cowok itu canggung gitu loh. Jujur iya. Iya kan? Canggung. Oh, bukan gimana-gimana gitu. Cuman gara-gara itu aja. Bukan maksud untuk centil. Iya, bukan. Udah kelas 8 ya di Aliska. Pengalaman atau kegiatan terseru di Alirsyad? English Camp sih pastinya. Kamu mau kan tahun ini? Iya, kelas 8. Tahun ini apa tahun depan? Tahun depan. Tahun depan ya. Tahun depan. Nah, itu menurut aku English Camp tuh salah satu event paling bagus di Al Irsyad dan kayak terlama, dan aku senang banget tuh terlama 2 minggu. Kalau misalnya kurang dari 2 minggu aku kayaknya nggak bakal puas sih. Soalnya di situ tuh kalian belajar bahasa Inggris juga iya, main juga iya. Terus habis itu kalian ya kayak nginep gitu sama teman-teman kalian. Jadi kalian tidur bareng. Terus kayak kadang-kadang kita tidurnya malam buat masak mie gitu loh. Oh iya. Iya, itu sebenarnya asik banget sih. Waktu kemarin itu kamu puas gak waktu English Camp-nya? Puas banget, soalnya di situ kan aku benar-benar disuruh tampil ada. Habis itu disuruh pokoknya tiap hari itu kalian harus ngobrol pakai bahasa Inggris. Tapi gara-gara itu juga aku jadi lebih pede gitu loh untuk tampil di depan banyak orang. Jadi pulang dari situ aku juga percaya diri iya, bahasa Inggrisnya lebih bagus juga iya. Jadi menurut aku itu bermanfaat banget sih. Jadi kayak udah ngaruh banget gitu ya. Iya. Selain Incamp apa aja tuh kegiatan wajibnya yang terseru? Ekskul sih ya, ekstrakurikuler. Dan aku kebetulan ekskulnya itu di tutur kata juga. Aku juga dong. Iya, kita bareng sama. Okay. Dan di situ sebenarnya asik banget, kita tiap hari ada tugas, tapi nggak memberatkan sama sekali kok, nggak memberatkan sama sekali, kayak itu justru ngasah kepercayaan diri kita. Nah, benar. Aku juga awalnya apa sih kayak masuk PS tuh ini kayaknya tugasnya bakal banyak deh, bakal ada presentasi segala macam, tapi awalnya tertekan sebenarnya. Jujur awalnya tertekan, tapi kayak makin lama makin enjoy. Iya, tapi gitu. waktu kamu udah pede itu enak banget. Iya, rasanya udah lega aja gitu. Oke. Rasanya ikut kegiatan Incamp sama eskul tadi tuh gimana? Sebenarnya asik banget. Selain asik itu bermanfaat. Kayak jarang-jarang banget kalian ngelakuin sesuatu yang kalian suka tapi juga bermanfaat banget gitu buat kalian. Jadi menurut aku dua-duanya itu bisa ngasah kepercayaan diri kalian banget gitu. Pokoknya dua kegiatan itu tuh ngaruh banget deh buat kegiatan sehari-hari gitu ya. Ngaruh. Oke. Kayaknya sih udah kali ya kita. Nggak terasa ya guys, kita udah ngobrol lumayan lama dan kita udah di penghujung episode kali ini. Memang ya kita perjuangan belajar di SMP IT Alirsyad ini tuh luar biasa banget. Apalagi kita termasuk anak tahosus gitu ya. Luar biasanya double. Iya benar banget. Kayak harus hafalan. Targetnya itu kita tinggi banget. Dan harus ngimbangin sama belajar lagi gitu. Apalagi kalau misalnya kita ikut organisasi itu kita juga harus ngimbangin waktunya gitu. Jadwalnya padat banget jadinya. Bener, apalagi ikut Binpres dan lain halnya. Lelahnya kayak pas kita lagi murojaah, ya kan, ngerjain tugas atau ikut kegiatan kesiswaan, mungkin ini bakal jadi investasi kebaikan kali ya buat masa depan kita nanti gitu ya. Oke, tetap semangat ya dan luruskan niat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, aku Naira, aku Alisha. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.